Halo, Shalom. Jumpa lagi di Hasudungan and Channel. Masih seperti biasa di Alkitab Audio. Saya harap semoga kawan-kawan, teman-teman setia, pengikut, atau yang sudah subscribe, yang sudah like, ataupun yang sudah komen di channel Hasudungan and Channel, semoga masih stay tune, masih stay di channel YouTube saya ini. Kali ini saya akan membacakan Alkitab dari Kejadian 14 ayat 1 sampai dengan 24 dan Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 19. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam pembacaan membacakan firman ini di Alkitab Audio ini, terlebih dahulu kita satukan hati, kita berdoa, kita minta anugerah Tuhan memimpin setiap langkah dan hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan Yesus atas semua anugerah, belas kasihan-Mu, berkat-Mu yang terus Tuhan berikan dan terus Tuhan limpahkan kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus memberkati kami di setiap langkah hidup kami, di setiap langkah keinginan kami, di setiap langkah permasalahan hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bersama kami. Tuhan Yesus yang memberikan berbagai macam mujizat, mulai dari rezeki, kesehatan, dan panjang umur. Bahkan kami yakin dan percaya Tuhan juga menganugerahkan kami kasih setiamu, belas kasihan-Mu ya Bapa kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mendengarkan Alkitab Audio ini ya Bapak, kami merasa diberkati Tuhan, merasa hidup kami tenang, merasa hidup kami nyaman bersama Yesus. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita sama-sama mendengar dan membaca ya. Saya nggak mengkhotbah, tapi saya membaca ulang aja di Alkitab Audio ini. Di Alkitab ini, mari kita simak sama-sama. Kejadian 14 ayat 1 sampai dengan 24 dan Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 19. Beginilah firman Tuhan. Kejadian 14. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel raja Sinear, Ariok raja Elasar, Kedorlaomer raja Elam, dan Pideal raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera raja Sodom, Birsya raja Gomorra, Shinab raja Atma, Shemeber raja Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zaor. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang di lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer. Tapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Enim di Syahwe Kirsyataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bersama Seir, sampai ke Elparan di tepi padang gurun. Sudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomorra, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zaor, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer raja Elam, Tideal raja Goyim, Amrafel raja Sinear, dan Ariok raja Elazar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomorra melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomorra
beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre. Orang Amori itu saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya lah kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Pertemuan Abram dan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja-raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syahwe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, itu sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku jangan sekali-sekali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Ayat Kejadian 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati. Diambillah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain. Tapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputi gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya.
400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari mulai gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Demikianlah firman Tuhan. Semoga yang tadi mendengar bacaan firman Tuhan ini merasa terberkati. Maaf, saya bukan masuk ke dalam ceramah ini, saya hanya membaca kitab Kejadian dari Kejadian 1 sampai dengan Wahyu. Nah, semoga kawan-kawan merasa diberkati, merasa semangat, merasa api rohnya tidak padam. Ingat, kembali lagi saya mengajak semua kawan-kawan untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, untuk tetap terus meminta sama Tuhan, karena mujizat Tuhan masih ada. Ingat kembali, mujizat Tuhan masih ada buat yang mengandalkan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kalian semua. Terima kasih, masih stay tune, masih tetap di channel saya. Saya mengajak kawan-kawan semua untuk mengajak temannya, saudaranya, kerabatnya, tetangganya untuk men-like, men-subscribe, dan memberikan komentar-komentar positif di channel YouTube saya ini. Saya tunggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai Tuhan menyertai kalian semua. Mujizat Tuhan ada buat kalian semua. Haleluya. Amin.